Menyeruduk antrian sepeda motor di lampu merah Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan maut tersebut menewaskan satu pengemudi ojek online. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Kota Bekasi setelah sebuah truk bertonase besar menyeruduk antrian sepeda motor di lampu merah Simpang Unisma, Jalan Cut Mutia, Kelurahan Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat. Insiden tragis yang berlangsung sangat cepat ini mengakibatkan satu pengemudi ojek online tewas ketika di lokasi kejadian. Sementara itu beberapa pengendara roda 2 lainnya terkapar dengan luka parah dan langsung dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Kecelakaan diduga kuat terjadi karena truk barang tersebut hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Terminal Bekasi. Diduga kuat karena truk alami remblong. Truk baru berhenti setelah menghantam kendaraan dan pembatas jalan. Masih rame, lagi rame. Motor doang. Akhirnya diseruduk dari belakang. Oke, terus berapa orang bang yang abang lihat jadi korban tewas ataupun yang luka? Yang saya lihat mah yang luka, yang tewas kurang tahu ya. Yang tewas. Yang luka itu yang di sana cuma 3, sama yang tengah 4. Rata-rata pengendara motor semua? Iya, pengendara motor. Kondisinya gimana bang? Tabrak? Memar-memar semua, pada darah-darah. Darah-darah. Jumlah korban akibat kecelakaan maut 12 orang. 1 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya luka-luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit Kota Bekasi. Sementara guna kepentingan penyelidikan kasus kecelakaan maut kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Aparat Satlantas Polres Metro Bekasi Kota langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kelaikan rem truk, serta meminta keterangan dari sopir. Diduga kurang konsentrasi saat mengemudi, 2 unit truk terlibat kecelakaan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, supir truk terjepit kabin. Itu dam truk PTP lain. Supirnya di jero, itu dam truk. Kecelakaan lalu lintas antara truk dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi kedua truk ringsek akibat kerasnya benturan. Kejadian ini menyebabkan sopir truk yang bernama Sofyan terjepit di kabin kemudinya. Proses evakuasi korban berlangsung dengan dramatis. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya untuk mengevakuasi korban dari dalam mobil yang ringsek. Korban yang terjepit selanjutnya dibawa ke Puskesmas Bantar Gadung untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini bermula saat mobil truk yang melaju dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu. Sesampainya di tempat kejadian dan melintas di jalan tikungan, sopir diduga kurang konsentrasi. Di saat bersamaan melaju truk yang kemudikan korban dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kedua pengemudi hanya mengalami luka-luka. Saat ini kasus kecelakaan telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi kejar-kejaran 3 bus di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur viral di media sosial. Bahkan karena salah satu bus nekat melewati jalur yang melawan arus, terjadi tabrakan di antara kedua dari 3 bus tersebut. Tiga bus melaju ugal-ugalan di Jalan Panglima Sudirman, Kota Nganjuk, Jawa Timur. Mereka kejar-kejar hingga melewati jalur lain dengan melawan arah. 2 bus akhirnya bertabrakan. Selain terekam video amatir, aksi kejar-kejaran 3 bus ini juga terekam CCTV. Meski kedua sopir bus sepakat menyelesaikan persoalan secara damai, mereka tetap harus berurusan dengan polisi. Kedua sopir itu telah diperiksa dan diberi sanksi tilang oleh petugas. Pasalnya aksi mereka membahayakan penumpang bus dan pengendara lain. Untuk menganggap bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan karena ini sangat membahayakan pengemudi lain dan kami ingin menimbulkan efek jerah bagi para pengendara bus tersebut sehingga kami langsung memanggil sekira pukul 9 paginya kami langsung menghubungi dan langsung memanggil pihak yang terlibat ke kantor Satlantas Polres Nganjuk. Polisi mengimbau para sopir angkutan umum agar lebih berhati-hati saat berkendara dan tidak ugal-ugalan di jalan raya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di sebuah SPBU di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku emosi usai ditegur karena diduga menyerobot antrian pengisian bahan bakar BBM. Pria ini mengamuk dan mengeluarkan senjata tajam di area SPBU di Kota Kendari yang menantang warga yang hendak mengisi BBM sehingga memicu kepanikan. Pria ini mengamuk usai ditegur karena diduga tak mau mengantri saat hendak mengisi BBM. Jumlah warga yang geram berusaha melawan hingga situasi di SPBU sempat ricuh. Kita mau mengantri. Kita sabar mengantri nih. Tak berselang lama, pria itu kabur setelah warga ramai-ramai mengejarnya. Polisi tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di depan SPBU sempat tersendat. Tim Satreskrim Polresta Kendari berhasil menangkap pelaku di kediamannya beberapa waktu lalu setelah kejadian. Yang bersangkutan dari mau mengisi Pertamax, dia beralih ke Pertalite. Namun ada komplain dari para konsumen karena tidak mau antri, sehingga terjadi percecokan. Yang bersangkutan mencabut sajam. Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang dengan batu hingga senjata tajam. Dua kelompok warga terlibat tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Aksi kedua kelompok menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam. Menurut keterangan warga, aksi tawuran ini terjadi sudah 2 kali. Pada Minggu dini hari dan Senin sore kemarin. Terdapat korban luka akibat peristiwa ini. Petugas kepolisian yang mendapat laporan tersebut langsung berjaga di lokasi agar tawuran tidak kembali pecah. Belum diketahui motif dari tawuran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Palufi, iNews melaporkan. Sementara itu aksi rusuh mewarnai konvoi pesilat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah bengkel diserang, motor dibakar dan 4 warga dianiaya hingga luka senjata tajam. Rekaman CCTV dan video warga merekam penyerangan terhadap sebuah bengkel di Jalan Raya Solo, Boyolali Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sekelompok orang yang diduga berasal dari rombongan konvoi pesilat melempari bengkel dengan batu. Mereka juga menganiaya seorang pegawai hingga tak berdaya. Akibat aksi ini 3 mobil dan kaca rumah pemilik bengkel rusak, sementara korban mengalami luka di pelipis dan telinga. Konvoi itu, ya langsung nyerang, nah pakai batu. Momen lempar? Ya lempar, langsung masuk sini, itu lempari batu kaca mobil sama kaca rumah itu sampai ke kaca warga barang, Pak. Menurut polisi, kelompok pesilat ini diduga diserang terlebih dahulu oleh kelompok tak dikenal bersenjata tajam yang memaksa korban melarikan diri dan membakar kendaraannya. Penghadangan dan penyerangan tersebut terjadi di 3 tempat berbeda dengan total 4 orang terluka senjata tajam. Saat ini polisi telah memeriksa rekaman CCTV, meminta keterangan saksi, serta memburu pelaku untuk mengungkap motif di balik rentetan aksi kekerasan tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, viral video seorang wanita pegawai migran Indonesia asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menangis sambil berdarah. Meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi hingga Presiden Prabowo Subianto untuk dipulangkan ke tanah air. Karena tidak tahan kondisinya yang sedang sakit, diketahui wanita tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga di negara Libya. Yang amanah saja. Saya hanya ingin pulang. Saya ada gaji 3 bulan.
Rekaman video seorang wanita yang menjadi pegawai migran Indonesia menangis dengan kondisi bersimbah darah viral di media sosial. Diketahui wanita tersebut bernama Ai Juwariah, 43 tahun, warga kampung Babakan Turuy, Cianjur, Jawa Barat yang telah bekerja sebagai asisten rumah tangga negara Libya selama 14 bulan. Ujang Suryana, sang suami, membenarkan bahwa wanita di dalam video tersebut merupakan istrinya. Darah yang mengucur tersebut disebabkan bukan karena kekerasan, melainkan akibat kecelakaan kerja lantaran terjatuh terbentur kaca saat bekerja dalam kondisi sedang sakit. Meskipun tidak ada tindakan kekerasan terhadap istrinya, sang suami menyayangkan tindakan sponsor yang memberangkatkan istrinya tidak sesuai perjanjian awal. Iya, katanya kerjanya terlalu capek gitu, 24 jam selalu kerja katanya. Kan dunungannya itu kalau sakit nggak ada perhatiannya gitu Pak. Kalau sakit beli obat sendiri, apa-apa beli obat sendiri. Kerja terlalu dipersir katanya, makan terlalu telat. Namun dalam komunikasi terakhir bersama suaminya, sang istri keluhkan sakit lambung dan berharap dirinya bisa dipulangkan kembali ke tanah air. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan Ayus melaporkan. Kasus penyekapan 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus penyekapan tersebut. Tiga karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat disekap selama 21 hari. Tak hanya dikurung ketika korban mendapat tindakan kekerasan fisik. 3 karyawan tersebut dituduh telah menggelapkan plat percetakan senilai ratusan juta rupiah. Korban diminta uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah per orang, meski pihak keluarga telah membayar uang tebusan 50 juta rupiah, namun korban tidak dibebaskan. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut telah menangkap dan menetapkan 7 orang tersangka. 7 tersangka terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, memiliki peran berbeda terhadap korban. Dalang dari aksi keji itu merupakan pemilik usaha percetakan. Adapun terhadap para terduga pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan pemerasan terhadap ketiga korban dengan cara melakukan penyekapan. Bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan. 7 tersangka kini telah ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Miris, seorang remaja putri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekayasa aksi penculikan dan penyekapan terhadap dirinya sendiri pada Senin dini hari. Aksi itu dilakukan dengan mengirim pesan dan voice note tersambil menangis kepada keluarganya untuk meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Namun kasus tersebut berhasil diungkap polisi setelah korban ditemukan bersembunyi di sebuah wisma. Seorang remaja putri berinisial LR, usia 16 tahun, mengaku menjadi korban penculikan dan penyekapan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun saat diperiksa petugas di sebuah kamar wisma di Kecamatan Panakukang, kebenaran itu akhirnya terungkap. LR ternyata tidak pernah menjadi korban penculikan dan sengaja mengarang cerita. Ia mengaku sering dimarahi keluarga dan ingin berkumpul dengan saudara kandungnya yang berpisah sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun saat meninggalkan rumah tantenya, ia meninggalkan pesan suara sambil menangis berpura-pura diculik dan meminta uang tebusan 5 juta rupiah. Uang itu rencananya akan digunakan untuk melarikan diri. Dia itu sering dimarahi di rumah. Pengakuannya bahwa dia sering dimarah-marahi dan dia kepingin bersama dengan saudaranya, saudara kandungnya, karena dia dipisahkan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Usai menjalani pemeriksaan, LR kemudian diserahkan ke Direktorat PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win Anyus melaporkan. Ya pemirsa, jenazah Dr. Eliza Priscilia Utami Pakenoni atau Dr. Ica dimakamkan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin siang. Misa pemakaman Dr. Eliza Priscilia Utami Pakenoni atau Dr. Ica dilakukan di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Senin siang. Ratusan pelayat pun memadati rumah duka mengikuti misa pemakaman dan memberi penghormatan terakhir terhadap Dr. Ica. ASN yang hadir mengenakan pakaian dinas sementara para dokter mengenakan jas putih.
Para pelayat juga menemui keluarga korban dan memberikan ucapan duka. Jenazah Dr. Ica kemudian diberangkatkan menuju TPU Liliba menggunakan ambulans. Dr. Ica ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya pada 26 Juni 2026 lalu. Ia diduga nekat bunuh diri setelah mengalami depresi akibat diintimidasi 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara saat menangani seorang pasien anak yang terkena gigitan ular berbisa di IGD Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni 2026 lalu. 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi yakni Terezius Lazakar, Robert Tubani, dan Veronica Lake. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papoteh telah melakukan pemanggilan terhadap ketiga anggota DPRD tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan intimidasi tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Anyus melaporkan. Atas insiden meninggalnya Dr. Ica, Bupati Timur Tengah Utara bekukan sementara pengajuan perpanjangan izin operasional RSU Leona Keva Menanu. Namun pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut masih berjalan. Kemarin saya perintahkan untuk ditunda, dicabut dulu, dan untuk perpanjangan sementara saya pending sampai dengan masalah ini selesai. Tapi untuk pelayanan publik tetap berjalan. Izin operasionalnya yang sementara kita belum melakukan untuk approve untuk perpanjangan. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di rute RS Leona juga ada di situ. Beliau juga malah ikut menegur supaya jangan sampai mengganggu pasien atau mengganggu masyarakat yang berobat saat itu. Jadi ya, kita harapkan Leona segera melakukan konferensi pers, kemudian menyerahkan bukti ke Polres. Nah, itu sudah mereka lakukan. Setelah itu akan melaporkan kembali kepada saya, baru akan saya approve untuk melanjutkan. Sementara itu Badan Kehormatan DPRD periksa anggota Dewan Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang diduga melakukan intimidasi pada Dr. Ica. Sementara anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur yang namanya terseret dalam kasus kematian Dr. Ica buka suara. Pemanggilan, setelah itu kita mulai penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi. Setelah itu baru kita bisa masih ada bukti-bukti lain, baru kita menemukan kalau memang itu kan sebatas pelanggaran kode etik, tentunya pasti akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan dilimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Pada tanggal 13 Juni 2026, saya menghadiri kegiatan arisan istri-istri anggota DPRD TTU di Kecamatan Insana. Setelah kegiatan selesai, saya pulang dan menumpang kendaraan bersama 2 rekan anggota DPRD dan salah satu istri anggota DPRD. Salah satu rekan DPRD ikut dalam perjalanan dari Insana ke Keva untuk menjenguk ponakannya yang terkena gigitan ular berbisa dan sedang dirawat di Rumah Sakit Leona. Dalam perjalanan pulang, saya pun ikut membesuk karena ponakannya sementara dirawat di instalasi gawat darurat. Jadi kehadiran saya di rumah sakit bukan merupakan kunjungan yang direncanakan sebelumnya. Saya ikut bersama rombongan karena kebetulan pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah sakit, 2 rekan saya terlebih dahulu masuk ke ruangan perawatan. Sementara saya masih berada di depan IGD berbincang dengan istrinya anggota DPRD. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya.
Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ricuh. Mobil tahanan yang membawa Sudewo, Bupati Pati nonaktif dihadang massa pendukungnya usai sidang agenda putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Massa dan petugas keamanan terlibat saling dorong-mendorong. Kericuan terjadi saat Bupati nonaktif Sudewo hendak menemui massa pendukungnya di luar pengadilan. Massa terlibat saling dorong dengan petugas pengadilan dan polisi. Mereka menghalangi Sudewo masuk mobil tahanan dan memblokir pintu keluar. Kericuan antara pendukung Sudewo dan petugas keamanan tak terhindarkan. Untuk mengamankan Sudewo, polisi memindahkan Bupati nonaktif itu masuk ke dalam kendaraan lapis baja Brimob. Massa tetap memblokir jalan hingga kericuan kembali terjadi. Bahkan massa naik ke mobil Barakuda Brimob untuk meminta Sudewo dibebaskan. Sudewo akhirnya keluar untuk meredam emosi pendukungnya. Tim Liputan AI News melaporkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa selebritas Karin Novilda atau Awkarin sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan agen perjalanan umroh Hanania Group. Makasih banyak ya. Awkarin datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pada Senin pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Awkarin diperiksa selama lebih kurang 3 jam dan dicecar 33 pertanyaan. Dalam agenda pemeriksaan tersebut, Awkarin menjelaskan perihal kerjasamanya dengan pihak Hanania Travel. Awkarin mengaku menerima uang saku selama perjalanan umroh sebesar 10 juta rupiah, namun sudah dikembalikan ke penyidik. Kami bekerja sama itu sekitar 2 tahun yang lalu dan mungkin kita nggak tahu pastinya seperti apa. Itu penyidik yang tahu untuk aliran dana atau apapun yang digunakan pada saat waktu kami di-endorse atau barter pada saat waktu 2024 ke silam. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu dan lebih baiknya kita ikut dan kawal aja kasus ini, kita percayakan pihak kepolisian aja. Sebelumnya sejumlah influencer juga diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Mulai Keno Angelo, komika Prasteguh Paula Verhoeven hingga pasangan Aliyah Mas Said dan Torik Halilintar, Dara Arafah hingga Davina Karamoy. Polda Metro Jaya sendiri telah menetapkan bos Hanania Travel Ahmad Syah Farhan atau ASF sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Ia dijerat pasal dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya pemirsa, Cahaya Hati Indonesia kembali hadir dengan menggelar kajian dan siraman rohani bersama para jemaah muslimah di Masjid Al-Azom, Kota Tangerang. Dalam kesempatan ini, Wellmove turut mendampingi kegiatan sebagai bentuk dukungan agar para jemaah tetap sehat dan juga nyaman menjalankan aktivitas serta ibadah sehari-hari. Kegiatan Cahaya Hati Indonesia kembali digelar kali ini di Masjid Raya Al-Azom, Kota Tangerang. Suasana khidmat terlihat saat para jemaah mendengarkan ceramah dan siraman rohani yang memberikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara seimbang. Di sela-sela kegiatan, Wellmove hadir memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan sendi, terutama bagi orang tua yang sering mengalami sendi kaku, nyeri, atau kesulitan bergerak saat beraktivitas.
Dengan kondisi sendi yang lebih terjaga, para jemaah diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitas harian, termasuk beribadah dan mengikuti majelis taklim dengan lebih nyaman. Alhamdulillah ya, yang sebelum-sebelumnya itu saya merasakan kebas, nyeri kalau bangun tidur. Saya sering sekali sulit kalau mau udah duduk lama bangun itu, Masya Allah kita kena kaki itu udah benar-benar sulit ya untuk digerakkan dulu, jadi agak lama gitu. Ya Alhamdulillah, begitu ketemu Well Move, saya konsumsi, saya rasakan ada mengurang. Jadi kalau pagi agak lebih enteng kita beraktivitas. Nah terus untuk ngaji juga kita jadi tambah semangat. Melalui kegiatan ini, Well Move berharap semakin banyak masyarakat, khususnya para orang tua, yang menyadari pentingnya menjaga kesehatan sendi. Dengan sendi yang lebih nyaman dan tubuh yang tetap aktif, aktivitas sehari-hari maupun ibadah dapat dijalani dengan lebih leluasa. Dari Tangerang, Kea De La Rosa, M. Koirudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan juga Bahrain. Dalam insiden ini, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam pengaturan Selat Hormuz. Menurut Araghchi, ikut campurnya pihak lain akan menyebabkan meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah dan menunda pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut. Hal ini disampaikan Araghchi saat berbicara pada konferensi pers bersama Baghdad dengan Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, Selat Hormuz akan kembali ke kapasitas sebelum perang dalam waktu 30 hari. Ia juga menyerukan penghentian menyeluruh operasi militer Zionis Israel di kawasan Timur Tengah, termasuk Lebanon. Menteri Luar Negeri Iran ini menyambut baik usulan Irak untuk meluncurkan dialog regional antara Dewan Kerjasama Teluk. ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید. Di tengah gencatan senjata, Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Serangan kali ini menargetkan atau menghancurkan terowongan besar yang kerap digunakan kelompok Hizbullah. Ledakan hebat terjadi di Lebanon Selatan setelah serangan Israel. Kali ini Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter yang juga menjadi salah satu markas Hizbullah. Israel menyebut terowongan ini berisi ratusan senjata serta beberapa peluncur yang kerap digunakan untuk menyerang warga Israel. Serangan ini membuat Hizbullah marah. Mereka pun bersumpah akan menyerang balik Israel. Di tengah ketegangan yang kembali meningkat di Selat Hormuz, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa campur tangan apapun dalam pengaturan terkait Selat Hormuz hanya akan meningkatkan ketegangan dan menunda pembukaan kembali Selat Hormuz. تنگه هرمز
تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری های شد. من از همه طرف ها درخواست میکنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه. Ya pemirsa, militer Israel kembali menyerang wilayah Nabatih, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang membawa peluncur roket yang menyerang pasukan mereka. Serangan militer Israel kembali terjadi di Nabatih, Lebanon Selatan. Serangan diklaim menargetkan pejuang Hizbullah yang hendak menyerang pasukan Israel dengan senjata peluncur roket. Militer Israel juga mengklaim telah mengenai para pejuang Hizbullah di lokasi persembunyian mereka di tempat terpisah. Serangan ini dilancarkan sehari setelah penandatanganan kesepakatan di Washington antara Lebanon dan juga Israel. Sementara itu, ketegangan di wilayah perbatasan selatan Suriah meningkat drastis setelah pasukan Israel melakukan serangkaian infiltrasi dan serangan militer ke dalam desa-desa di Suriah. Pasukan militer Israel menyerang Suriah Selatan dan memperluas kendali militernya. Aksi pasukan Israel memicu konfrontasi langsung dengan penduduk setempat. Dalam upaya pencegahan masuknya kendaraan militer Israel, warga setempat memblokir jalan-jalan utama dengan batu-batu besar. Konflik memuncak ketika helikopter militer Israel menyerang Suriah Selatan. Sebelumnya, bombardir intensif telah memaksa penduduk desa melarikan diri demi mencari perlindungan. Meskipun kendaraan lapis baja Israel menarik diri dari pusat desa, aktivitas militer di udara tetap intens dengan banyaknya suar cahaya yang dilepaskan, serta penerbangan pesawat militer yang terus-menerus di atas pedesaan Daraa dan Quneitra. Selain itu, pemirsa, sejumlah serangan teror terjadi di Tel Aviv. 2 ledakan mobil tewaskan 1 orang warga Israel. Ledakan mobil yang pertama terjadi di Jaffa. Ledakan ini membunuh seorang ayah dan melukai anaknya yang berusia 6 tahun. Ledakan mobil juga terjadi di Holon, namun belum ada informasi akan adanya korban di lokasi ini. Hingga kini polisi Israel masih terus menyelidiki pelaku teror. Selain ledakan bom, rangkaian teror juga terjadi di Israel. Total sekitar 5 orang meninggal dalam rentetan teror di Israel tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah negara di Eropa dilanda gelombang panas. Warga Paris frustasi menghadapi panasnya cuaca, memilih berenang di sungai. Sementara gelombang panas bahkan membuat lapisan jalur tram di Jerman meleleh. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius.
Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Dari informasi lainnya pemirsa, tim penyelamat berhasil mengevakuasi sejumlah korban yang terjebak di puing-puing reruntuhan bangunan di Venezuela. Salah satu penyelamatan haru adalah saat petugas berhasil mengevakuasi bayi. Tim pencarian dan penyelamatan AS berhasil menarik bayi berusia 9 bulan hidup-hidup dari reruntuhan bangunan yang runtuh di Venezuela pada hari Sabtu waktu setempat. Para penyelamat dengan hati-hati membawa bayi yang dibungkus selimut dari reruntuhan sebelum menyerahkan bayi dari satu anggota tim ke anggota tim lainnya. Bayi kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis sementara tim darurat terus mencari di dalam bangunan yang runtuh. Personil dari unit darurat militer Spanyol memimpin operasi penyelamatan bersama tim lain mengeluarkan seorang pria yang terjebak di antara reruntuhan rumah di Mequetia. Tim penyelamat menggunakan peralatan khusus untuk menyingkirkan puing-puing dan memastikan keamanan area selama operasi. Korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup setelah terjebak selama 72 jam di bawah reruntuhan. Para penyelamat terlihat bersorak saat pria itu dibawa ke tempat aman. Tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dalam kondisi hidup dari reruntuhan di La Guaira. Setelah 6 jam memotong beton, mendobrak titik akses, dan membersihkan puing-puing, sebuah regu dari batalion tangkap darurat berhasil membawanya keluar dalam kondisi hidup. Petugas penyelamat mengamankan korban muda di atas tandu sebelum membawanya ke ambulans. Menurut angka resmi Venezuela, gempa bumi pada 24 Juni telah menewaskan sedikitnya 1.430 orang dan melukai lebih dari 3.200 orang. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Anissa, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Indra dan juga selamat siang pemirsa. Kembali saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini memasuki jam istirahat makan siang. Kita akan menuju langsung saja ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Simpang Cipanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang untuk siang hari ini, situasi arus lalu lintasnya terpantau lancar. Memang sudah terlihat tadinya dominasi kendaraan angkutan berat pada siang hari ini. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman serta menghindari blind spot. Begitupun untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Mojokerto. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini juga terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan Jawa Timur kita akan beralih ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di kawasan JPU Telkom Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi
untuk pada siang hari ini terpantau relatif lancar, namun antisipasi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga banyak sekali kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami himbau untuk selalu bersabar dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Namun dari arah sebaliknya baik di jalur arteri maupun tol dalam kota, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Bali, tepatnya di kawasan Simpang Tohpati. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur pada siang hari ini terpantau relatif lancar, ketersendatan menjelang traffic light saja. Namun memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar pada siang hari ini juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi kendaraan angkutan berat. Kami menghimbau untuk selalu menjaga jarak aman serta menghindari blind spot, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Simpang Prambanan. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Klaten maupun Solo terpantau sudah ada peningkatan namun relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara khususnya pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan mengarah ke Piungan maupun Bantul, situasi arus lalu lintas terpantau lancar, ketersendatan menjelang traffic light. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, mengutamakan para pejalan kaki yang menyeberang di kawasan ini, dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan jika Anda ingin mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 1500669. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Indra di studio. Baik, terima kasih Brigadir Anissa melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.